Selamat pagi Pak Tri dan Pak Kristo. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang PPT yang sudah saya buat tentang Finance and Banking. Di sini adalah tim kami terdiri dari saya, Ingrid Indrawan, ada Antonius Trimariono, ada Jefferson Wesley Leonardi, dan ada Rio Mulyawan. The topic we will address ini tentang kredit macet. Jadi dalam industri keuangan, beberapa masalah umum yang sering diselesaikan dengan data analis meliputi prediksi kredit macet, di mana bank memanfaatkan data historis untuk memprediksi risiko kredit macet dan mengambil langkah pencegahan. Deteksi penipuan menggunakan algoritma anomali detection untuk memonitor transaksi dan mencegah penipuan. Penilaian risiko kredit menganalisis riwayat nasabah untuk menentukan kelayakan kredit dan tingkat bunga yang tepat. Segmentasi pelanggan membantu bank menawarkan produk yang lebih terpersonalisasi berdasarkan data perilaku dan demografis. Terakhir, optimalisasi portofolio investasi menggunakan analisis data untuk membangun portofolio yang meminimalkan risiko dan memaksimalkan imbal hasil. Masalah-masalah ini fokus pada pengelolaan risiko, efisiensi, dan kepuasan pelanggan. Selanjutnya ada Cross Industry Standard Process for Data Mining. Ada 6, yaitu yang pertama Business Understanding, yang kedua ada Data Understanding, yang ketiga ada Data Preparation, yang keempat ada Modeling, yang kelima ada Evaluation, yang keenam ada Deployment. Oke, yang pertama yaitu business understanding ataupun kita mengerti atau mencari tahu tentang bisnis apa yang akan kita analisis, di mana tujuan dari analisis ini adalah untuk mengatasi berbagai masalah umum dalam industri keuangan yang dapat diselesaikan dengan data analisis. Beberapa masalah utama meliputi prediksi kredit macet ataupun NPL, di mana bank menggunakan data historis untuk memprediksi kemungkinan terjadinya kredit macet dan mengambil tindakan pencegahan. Selain itu, deteksi penipuan menggunakan algoritma anomaly detection untuk memantau transaksi dan juga mencegah aktivitas penipuan. Penilaian risiko kredit menganalisis riwayat keuangan nasabah untuk menentukan kelayakan kredit dan tingkat bunga yang sesuai. Segmentasi pelanggan membantu bank mengidentifikasi kelompok pelanggan dan menawarkan produk yang lebih terpersonalisasi berdasarkan pola perilaku dan data demografis. Terakhir, optimalisasi portofolio investasi bertujuan untuk membangun portofolio yang optimal dengan meminimalkan risiko dan memaksimalkan keuntungan menggunakan analisis data yang lebih mendalam. Semua masalah ini berfokus pada pengelolaan risiko, efisiensi operasional, dan juga peningkatan kepuasan pelanggan. Setelah business understanding, kita masuk ke data understanding, ataupun kita mencoba untuk mengerti dan juga mencari tahu data-data dari bisnis yang kita ambil tadi. Yang pertama, ada data pribadi seperti usia, status pernikahan, pekerjaan, dan juga alamat tinggal nasabah. Setelah itu ada data keuangan seperti penghasilan bulanan, sumber pendapatan, dan stabilitas pekerjaan. Lalu juga ada riwayat kredit, pembayaran kredit sebelumnya, status pinjaman, dan rasio utang terhadap pendapatan. Lalu ada aset seperti kepemilikan properti, tabungan, dan juga investasi. Kebiasaan pembayaran, riwayat pembayaran, tagihan, dan keterlambatan pembayaran. Setelah itu juga ada data perbankan, seperti saldo rekening dan juga transaksi keuangan nasabah. Ada juga faktor eksternal, kondisi ekonomi makro dan industri tempat nasabah bekerja. Lalu ada data sosial dan juga demografis, di mana lokasi dan juga kondisi ekonomi daerah tempat tinggal. Dan juga yang terakhir, kesehatan dan juga kehidupan pribadi, seperti kondisi kesehatan yang bisa mempengaruhi kemampuan pembayaran. Oke, untuk selanjutnya kita ada data preparation. Di sini kita ada memberikan 4 contoh, itu pertama data hilang, berupa nilai-nilai yang mungkin tidak terisi dalam kolom atau atribut tertentu, misalnya penghasilan atau informasi pekerjaan. Selanjutnya ada kesalahan input. Di sini kesalahan input di mana eh, berupa human error atau kesalahan manusia dalam memasukkan data, seperti salah mengetik angka atau salah mengetik untuk hasil gajinya, nomor-nomornya, ataupun salah memilih kategori. Berikutnya ada data tidak terbaru, di mana data ini yang seharusnya perlu diperbarui secara berkala, tapi eh, lupa diperbarui. Contoh data yang perlu diperbarui secara berkala adalah penghasilan. Dengan penghasilan akan naik seiring
berjalannya waktu. Jadi kita harus tetap update terus penghasilannya berapa agar prediksinya bisa akurat. Dan yang keempat adalah kesalahan penyambungan data. Saat mengintegrasikan data dari berbagai sumber, data yang tidak berkompatibel atau kesalahan dalam penggabungan data bisa terjadi, seperti data yang tumpang tindih atau hilang karena pencocokan yang tidak tepat. Oke, berikut. Next, modeling. Di sini modeling yang menurut tim kami yang paling cocok adalah modeling classification, di mana classification adalah teknik di mana data yang akan dibagi ke dalam 2 atau lebih kategori. Nah, dalam konteksnya kita ini, case-nya kita ingin memisahkan nasabah menjadi 2 kategori, yaitu yang pertama cocok, yaitu nasabah akan membayar pinjaman tepat waktu, yang kedua itu tidak cocok, di mana nasabah akan gagal untuk bayar kredit pinjamannya. Dalam proses classification ini, kita akan mengumpulkan data historis tentang nasabah yang telah membayar atau tidak membayar pinjaman mereka. Nah, classification ini akan mempelajari pola yang telah terjadi, mempelajari pola-pola dari nasabah-nasabah lama, dan kemudian digunakan untuk memprediksi apakah nasabah baru ini akan bayar atau akan macet untuk kreditnya. Oke, selanjutnya evaluation. Di evaluation ini ada specificity, false positive rate atau FPR, false negative rate atau FNR, log loss, dan contribution matrix. Jadi specificity ini mengukur kemampuan model untuk mengidentifikasi nasabah yang tidak berisiko gagal bayar atau non-NPL. Ini penting untuk memastikan bahwa model tidak terlalu banyak mengklasifikasikan nasabah yang tidak berisiko sebagai berisiko. Lalu FPR itu merupakan persentase nasabah yang sehat atau non-NPL yang dapat eh, mampu membayar. Non-NPL ini yang diklasifikasikan sebagai resiko yang gagal bayar. Ini penting untuk meminimalkan pemberian pinjaman yang tidak sesuai bagi nasabah yang sebenarnya mampu membayar. Lalu FNR, persentase nasabah yang berisiko gagal bayar atau NPL yang salah diklasifikasikan sebagai aman. Ini sangat kritikal dalam model pinjaman karena dapat menyebabkan kerugian jika nasabah berisiko tidak dikenali dengan baik. Lalu log loss. Log loss itu merupakan mengukur seberapa baik probabilitas yang diprediksi mendekati nilai aktual. Dalam konteks pinjaman, log loss memberikan gambaran seberapa baik model dalam memberikan prediksi probabilitas kegagalan pembayaran, bukan hanya di kategori. Lalu confusion matrix. Confusion matrix adalah matriks yang menunjukkan jumlah prediksi yang benar dan salah dalam masing-masing kategori, memberikan gambaran lebih lengkap tentang performa model, termasuk jumlah yang benar-benar tepat dan yang salah pada masing-masing kategori. Masuk di deployment ada 5 deployment yang bisa digunakan, yaitu integrasi dengan sistem keuangan. Model yang telah dilatih perlu diintegrasikan dengan sistem yang ada di perusahaan, seperti memberi pinjaman, sistem manajemen pinjaman, atau aplikasi pemrosesan kredit. Model ini dapat memberikan skor risiko untuk setiap nasabah berdasarkan data yang masuk, misalnya penghasilan, seperti data riwayat kredit dan perilaku pembayaran dari histori yang sebelumnya. Lalu otomasi proses penilaian kredit. Setelah model diimplementasikan, penilaian kredit otomatis dapat dilakukan untuk setiap pengajuan pinjaman baru. Model akan memberikan rekomendasi apakah pengajuan pinjaman tersebut layak atau perlu diberikan batasan yang lebih ketat. Hasil dari model ini digunakan untuk memutuskan apakah nasabah yang berisiko tinggi perlu penyesuaian limit pinjaman atau suku bunga. 3. Penyimpanan dan pengelolaan data model. Model yang telah dilatih disimpan dalam sistem yang aman dan mudah diakses untuk evaluasi atau pembaruan di masa depan. Data terkait dengan hasil prediksi dan kinerja model juga harus tersimpan dengan rapi untuk analisis lebih lanjut dan pengambilan keputusan. Lalu yang keempat, pembaruan model secara berkala. Pemantauan secara rutin dilakukan untuk mengevaluasi apakah model masih sesuai dengan tren atau data yang terbaru. Misalnya perubahan. Lanjut, lalu yang kelima, feedback loop untuk peningkatan model. Mengimplementasikan feedback dari hasil prediksi model untuk verifikasi keakuratan hasil prediksi.
Misalnya, apakah nasabah yang diprediksi berisiko tinggi ternyata gagal bayar. Informasi ini digunakan untuk melatih model lebih lanjut dan meningkatkan akurasi prediksi pada masa yang akan mendatang. Ya, sekian pemaparan atau presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf apabila ada salah kata dan kurangnya. Sekian dan terima kasih.